起きろ。起きろ。全員殺してやる。鬼のような虫けら踏みつぶす。Adegan dimulai dengan suara telepon dari Jin Ah yang tiba-tiba membangunkan Jinwo yang sedang tertidur pulas. Ternyata sekarang sudah jam 14.12 sementara jam 15.00 dia sudah harus pergi ke sekolahnya Jin Ah untuk bertemu dengan gurunya. Sesampainya di sekolah, Jin Ah langsung terkejut melihat penampilan baru opahnya, yang membuat semua siswi di sekolahnya langsung terpesona dengan penampilan opahnya tersebut. Scene memperlihatkan Sung Jinwo pun menemui wali kelas Jin Ah. Setelah mereka berbicara panjang kali lebar, akhirnya adegan pun memperlihatkan Jinwo yang sedang menghampiri Han Song-yi. Jinwo berusaha menasehati Han Song-yi tentang betapa sadis dan kejamnya dunia perhantaran. Namun karena Han Song-yi sangat keras kepala, Jinwo pun akan memperlihatkan secara langsung seberapa tidak bergunanya hunter rang A di dalam dungeon. Sementara itu adegan berpindah ke bandara. Terlihat Huang Dongso akhirnya sampai di bandara Korea. Dan orang yang menjemputnya adalah Wu Jinchul dari divisi pengawasan. Baru saja tiba Huang Dongsuk sudah mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Entah apa motifnya Wu Jinchul, sebenarnya sangat benci dengan Huang Dongsuk. Karena posisinya sebagai hunter level S, membuat asosiasi tidak berani bertindak atas semua tindakan kriminal yang dilakukan oleh Huang Dongsuk. Di tempat lain sebagai langkah pertama untuk mendidik Han Song-yi, Jinwo mengajaknya ikut dalam misi penyerbuan gerbang level C yang dilakukan oleh tim White Tiger bersama anggotanya. Gate yang akan dimasuki kali ini adalah gate peringkat C yang akan diikuti oleh 10 anggota hunter. Dengan adanya 1 hunter rang A, 4 hunter rank B, dan 3 hunter rank C, seharusnya raid kali ini akan sangat mudah untuk dilakukan. Dengan demikian manajer serikat White Tiger pun hanya menyuruh Jinwo dan Han Song-yi untuk menonton saja dalam raid kali ini. Segera setelah itu mereka pun langsung memasuki gate tersebut. Dan yang terjadi adalah ketika tak lama mereka semua masuk, tiba-tiba saja gate tersebut berubah menjadi gate merah. Dan tentunya semua orang yang melihat itu pun langsung panik dibuatnya. Manajer Ahen pun langsung menghubungi ketua serikat. Mendengar laporan dari manajernya tersebut, Baek Yeon-ho, yang merupakan ketua serikat White Tiger itu pun juga sangat tak percaya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan memeriksanya sendiri. Sementara itu Huang Dongso langsung minta agen Jin Chol mengantarnya ke sebuah dungeon yang menurut info yang dia dapat baru saja dimasuki oleh Sung Jinwo. Meski tahu Huang Dongsuk pasti akan membunuh seseorang di sana, Jin Chul hanya bisa bilang oke. Sementara itu Jinwo dan timnya tiba-tiba saja sudah berada di suatu tempat bersalju. Lalu mereka pun dikagetkan oleh 2 buah anak panah es yang tiba-tiba melesat ke arah mereka. Beruntung Jinwo berhasil menangkap salah satunya yang menyasar ke arah Han Song-yi. Ternyata itu adalah perbuatan dari 2 orang elves yang bersembunyi di atas pohon. Setelah melepaskan serangan mengejutkan tersebut, monster itu pun langsung kabur. Sementara itu di luar gerbang, ketua serikat White Tiger, yaitu Baek Yeon-ho, terlihat sangat kesal karena serikat hunter nasional Korea yang mereka lapori tetap bersih kukuh. Jikalau gerbang tersebut hanya level C menurut Pak Baek. Setelah gerbang berubah warna menjadi warna merah, maka pengukuran energi sihir sudah tidak valid lagi. Jika ternyata gerbang tersebut level A, maka semuanya sudah dipastikan tidak akan ada yang keluar hidup-hidup. Sementara itu di dalam dungeon, Jinwo yang menyadari sesuatu, jika 2 hunter terlemah mereka yang kini menjadi target. Jinwo lalu menjelaskan kepada Song-yi, gerbang merah merupakan portal ke dunia lain. Begitu mereka masuk gerbang, maka secara otomatis akan terkunci. Sampai bos dungeon berhasil dikalahkan, atau menunggu sampai terbuka sendiri.
Sebagai seorang hunter level A, Kim Chul merasa perlu untuk menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Oleh karena itu menurutnya, mereka sedang berada di dalam dungeon level A. Dia bermaksud membagi tim kecil, untuk mengalahkan si bos dungeon. Namun dia tidak bisa membawa hunter level C bersamanya. Karena hanya akan menjadi beban saja. Menariknya seorang wanita yang sebenarnya masuk kriterianya Kim Chul. Justru tiba-tiba saja, memutuskan untuk pindah ke timnya Jinwo. Sadar bagaimana Jinwo bisa menangkap panah es. Si hunter wanita itu yakin, bahwa Jinwo pasti lebih kuat dari kelihatannya. Sementara itu luar dungeon, Pak Min masih belum bisa jujur kepada Pak Baek. Kenapa dia bisa begitu yakin dengan kemampuannya Sung Jinwo? Sehingga Pak Baek tetap menggantungkan nasib para hunternya kepada Kim Chul. Yang menurut manajernya kekuatannya, sangat luar biasa. Tidak berselang lama Hwang Dong-suk pun akhirnya sampai di TKP. Pak Baek terlihat sangat tidak senang dengan kedatangannya. Dan alangkah kagetnya Pak Baek begitu mengetahui kalau kedatangan Hwang Dong-suk ternyata untuk mencari Jinwo. Sementara itu di dalam dungeon, tim Jinwo yang hanya berisi 4 orang memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Sementara tim Kim Chul menuju ke arah sebaliknya. Kim Chul akhirnya unjuk gigi dengan menghabisi para monster beruang yang menyerang mereka. Namun saat anggota timnya ingin memotong daging beruang, sebagai bekal makanan, Kim Chul malah melarangnya. Di sisi lain alasan Jinwo membawa timnya masuk ke dalam hutan, yang notabene-nya merupakan wilayah monster beruang. Ternyata karena menurutnya, monster beruang lebih mudah dihadapi ketimbang para elves. Lalu sebagai pemimpin yang baik, Jinwo mengeluarkan beberapa mantel bulu dari inventorinya. Untuk para anggotanya, agar tidak mati kedinginan. Semuanya jelas kaget. Dan lebih kaget lagi setelah melihat Jinwo berhasil menghabisi seekor monster beruang yang datang ke arah mereka hanya dengan sekali bogem saja. Tak lama kemudian malah terlihat kelompok yang dipimpin oleh Jinwo sedang asik memanggang daging beruang es. Sementara Jinwo-nya sendiri terlihat sudah berada di luar goa dan bersiap kembali menghadapi para beruang kutub. Terlihat para beruang es pun keluar dari dalam goa dengan segerombolan. Jinwo yang melihat betapa banyaknya beruang es yang keluar, dia pun langsung mengeluarkan pasukan hodamnya. Jinwo berkata, ini adalah misi pertama kalian. Kemudian pasukan hodam Jinwo pun langsung maju menghadapi para beruang es. Terjadilah pertarungan yang sangat epik. Setelah terjadi baku hantam yang begitu sengit, akhirnya bos pun keluar. Bos yang melihat anak buahnya dibantai pun langsung menyerang. Pasukan bayangan Jinwo hanya sekali kepret saja, berhasil dilenyapkannya. Kemudian bos beruang pun langsung mengeluarkan auman saktinya. Seketika pasukan hodam Jinwo pun langsung lenyap, hingga menguras manahnya. Melihat hal tersebut tentu Jinwo tak tinggal diam. Ia pun langsung menyuruh Igris untuk maju. Igris dengan pedangnya langsung berjalan ke arah beruang itu. Hingga terjadilah pertarungan epik, di mana Igris mampu dengan sangat mudahnya mengalahkan bos beruang itu. Sementara itu tim yang dipimpin oleh Kim Chul terlihat sudah dikalahkan oleh para elves. Sementara itu Jinwo kemudian langsung mengekstrak jiwa raja beruang dan beberapa pengikutnya untuk dijadikan prajurit bayangan. Sementara itu di luar gerbang waktu baru berjalan 3 jam. Dan Pak Baek yakin para hunter rang C ke bawah pasti sudah tewas. Dong-suk yang mulai bosan akhirnya berniat untuk pergi. Namun Pak Min mengatakan jika Jinwo sebenarnya bukan anggota serikat White Tiger. Dong-suk yang mendengar hal itu pun langsung menghampiri Pak Min. Dan tanpa pikir panjang Hwang Dong-so langsung mencekiknya. Pak Baek yang tidak terima anak buahnya diintimidasi, langsung mencengkeram balik tangan Dong-suo. Kemudian mereka pun langsung mengeluarkan auranya masing-masing dan mulai beradu pukulan. Hingga ledakan besar pun terjadi. Sementara itu di waktu yang sama Kim Chul sedang berada di ujung tanduk. Karena seluruh anak buahnya tewas dihabisi para elves. Dan sialnya senjata andalannya pun hancur. Yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain kabur. Sambil berjalan memasuki hutan, Kim Chul terus mencari-cari alasan terkait kekalahannya. Dan begitu melihat banyak bangkai monster beruang di dalam hutan, dia pun langsung ngacir, karena berpikir itu pasti ulah para elves. Sementara itu di luar dungeon pukulan Pak Baek dan Dong-so
berhasil dihentikan oleh agen Jinchul. Agen Jinchul bilang dia sudah melakukan tes kepada Jinwo. Dan hasilnya Jinwo masih di level E namun. Pada akhirnya Dongso mengakui kalau dia hanya sedang mencari-cari alasan untuk membunuh orang saja. Sementara itu di dalam dungeon Kim Chol yang ngenes langsung tersulut emosinya, begitu melihat tim Jinwo sedang menikmati daging beruang. Di pun langsung naik pitam. Dan langsung berteriak ke arah mereka bertiga. Sambil berjalan ke arah mereka Kim Chol pun terus ngedumel tak karuan. Ia mengeluarkan pedangnya, dan langsung menyerang. Namun mulut besarnya langsung terdiam, begitu kepalanya dibuat nyungsep oleh Jinwo hingga terpental jauh. Jinwo yang sadar jika Kim Chol tidak datang sendirian. Jinwo berkata, "Lepaskan saja kamuflasenya." Kemudian terlihatlah segerombolan elves yang diam-diam, terus membuntutinya. Anehnya Jinwo ternyata bisa berbahasa mereka, lalu saat si bos elves memperkenalkan salah satu orang kepercayaannya, yang ingin menantangnya. Jinwo tanpa basa-basi, langsung menebas lehernya. Dan juga kuda si bos elves. Baruka yang merasa Jinwo bukan manusia, mencoba untuk berbicara. Jinwo yang curiga kalau dia dianggap bukan manusia karena statusnya sebagai seorang pemain. Lalu bertanya dari mana mereka berasal. Dan kenapa memburu manusia. Si bos pun menjawab, "Kami mendengar sebuah suara bunuh manusia. Namun suara itu tidak memerintahkan kami untuk membunuhmu." Setelah berbincang ke sana kemari, si bos elves kemudian memperlihatkan pasukan yang ada di belakangnya. Dan merasa sudah menang jumlah. Jinwo pun tidak mau kalah, Jinwo kemudian memanggil semua pasukan hodamnya. Melihat pasukan bayangan yang keluar dari bayangan Jinwo, hunter lain pun sangat terkejut, beberapa hunter bahkan sampai gentar melihatnya. Dan segera setelah itu bentrokan antara pasukan bayangan dengan pasukan elf pun terjadi. Tebasan demi tebasan pun telah dilepaskan. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain. Di tengah pertarungan itu para hunter lain pun segera mundur, mereka sadar bahwa ini adalah pertarungan yang tak bisa mereka ikuti. Pertempuran pun terus berlanjut, pemimpin elf saat itu terus menebas pasukan bayangan dengan sangat mudah. Walaupun pasukan bayangan dapat terus beregenerasi kembali, tapi itu akan menghabiskan banyak mana. Bahkan Jinwo merasa walaupun dirinya dan Igris bekerja sama, masih akan sulit untuk mengalahkannya. Pada saat itulah pemimpin elf dan Jinwo kini mulai saling berhadapan. Pemimpin elf itu kemudian memperkenalkan dirinya, "Namaku Baruka, siapa namamu?" Jinwo menjawab, "Namaku Sung Jinwo." Setelah mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing, pertarungan mereka pun dimulai. Jinwo kemudian melompat. Dan langsung mengayunkan tebasan ke bawah dengan degernya. Namun Baruka masih dapat dengan mudah menghindarinya. Tak hanya sampai di situ saja, Jinwo kemudian menargetkan kepala Baruka. Tapi lagi-lagi, Baruka dengan tenang menangkis serangan Jinwo dengan deger miliknya. Baruka kemudian balik menyerang dengan tendangan lututnya. Alhasil tendangan tersebut berhasil mengenai perut Jinwo, hingga membuat Jinwo terpental. Penyihir bayangan kemudian membantu dengan melepaskan serangan bola api ke arah Baruka. Akan tetapi serangan api tersebut sama sekali tak mempan terhadap Baruka. Dari kepulan asap Baruka keluar dan berlari dengan sangat cepat ke arah Jinwo. Sedangkan di sisi lain Kim Chol tampaknya telah sadar dan teringat bahwa ia baru saja ditempeleng oleh Sung Jinwo. Ia kini telah diliputi rasa amarah dan berniat untuk membunuh Sung Jinwo. Dengan penuh amarah Kim Chol kemudian mengambil pedangnya dan langsung berlari untuk membunuh Jinwo dari belakang. Dan pada saat itulah di saat yang sama Jinwo diincar Baruka dari depan dan diincar Kim Chol dari belakang. Kemudian Igris muncul dan langsung menebaskan pedangnya ke arah salju dan langsung menusuk tubuh Kim Chol. Dalam sekejap Kim Chol yang sekarat itu pun berkata, "Sialan kau Sung Jinwo." Yang akhirnya Kim Chol pun tewas. Dan dari kepulan es terlihat bayangan Kim Chol pun muncul dan langsung menebaskan pedangnya ke arah Baruka. Jinwo kemudian memberikan nama Iron kepadanya. Ketika Baruka akan menyerang Jinwo, Iron kemudian melepaskan aura merah yang mengintimidasi hingga dapat memprovokasi lawannya. Dan benar saja Baruka kini telah terprovokasi dan langsung menyerang Iron. Namun Iron menggunakan perisainya untuk menahan tebasan Baruka. Iron kemudian menyerang balik, tapi Baruka dengan lincah telah berada di belakang Iron.
Namun Jinwo dan Igris tiba-tiba telah menyergap dari sisi kanan dan kiri Baruka. Igris kemudian langsung melepaskan tebasannya ke arah Baruka. Walaupun Baruka dapat menghindari tebasan Igris, namun Jinwo telah berhasil menusuk Baruka dengan degernya. Baruka pun sangat kesal dan berkata, "Sampah sepertimu ternyata keras kepala juga." Namun Jinwo dengan santai menjawab, "Jangan bercanda, coba lihatlah sekelilingmu, apa cuman segitu saja kemampuan pasukanmu?" Dan ternyata semua pasukan Baruka ini telah berhasil dikalahkan. Menyadari itu Baruka semakin murka dan kembali melesat ke arah Jinwo. Dari kejauhan Jinwo kemudian melempar degernya ke arah Baruka. Jinwo kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch untuk mengontrol degernya yang ia lempar. Deger tersebut tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat ke arah Baruka. Alhasil senjata Baruka sampai hancur sebagian ketika menangkis deger milik Jinwo. Seketika Iron dari belakang langsung memeluk erat tubuh Baruka. Dari jarak jauh para penyihir bayangan telah siap melepaskan serangan api ke arah Baruka. Dan ledakan pun telah terjadi. Namun betapa mengejutkannya, Baruka masih selamat dari ledakan tersebut. Baruka semakin murka dan menghancurkan tubuh Iron. Di satu sisi Jinwo telah mengaktifkan skill kamuflase untuk menyembunyikan keberadaannya. Dengan tubuh yang tak terlihat, Jinwo langsung menusuk perut Baruka. Namun Baruka masih belum mengalah, deger Jinwo dicengkeram. Baruka berteriak dan berkata, namun tiba-tiba Iron dari belakang sudah bersiap dengan palunya. Baruka pun tak sempat menghindar, yang akhirnya Iron telah berhasil mempalu Baruka dengan senjatanya. Seketika Baruka pun langsung mati. Kemudian notifikasi dari sistem telah muncul. Bos dungeon telah berhasil dikalahkan. Yang artinya Baruka kini telah binasa. Dan gerbang pun akhirnya terbuka. Sementara itu di luar sudah 3 jam sejak gerbang menjadi merah. Pak Bek masih enggan meninggalkan TKP, karena khawatir dengan nasib anak buahnya. Tidak lama berselang gerbangnya tiba-tiba saja terbuka. Dan 2 orang hunter dari Serikat White Tiger keluar dengan selamat. Disusul Jinwo dan Han Song Yi di belakangnya. Setelah mereka berempat keluar, gerbang secara otomatis langsung tertutup. Kembali Pak Min terlihat sangat senang karena semua berjalan sesuai ekspektasinya. Sementara Pak Bek terlihat kecewa selain karena Kim tidak kembali. Tidak ada hunter level A atau B yang selamat dari misi. Pak Bek yang merasa sudah kehilangan 6 hunternya, langsung memegang pundak Jinwo dan memintanya untuk menjelaskan. Namun Jinwo langsung menepis tangannya dan menyuruh Pak Bek untuk berterima kasih kepadanya terlebih dahulu, karena dia sudah menyelamatkan 2 orang hunternya. Menyadari kekuatan Jinwo yang begitu besar, Pak Bek yang merasa bakal kehilangan 1 lengannya jika memaksakan bertarungan langsung, akhirnya menyuruh Pak Min untuk segera merekrut Sung Jinwo bagaimanapun caranya. Setelahnya diketahui kalau Jinwo gagal menjadikan Baruka sebagai prajurit bayangannya. Tetapi paling tidak dia masih mendapatkan degernya Baruka, yang merupakan item level A. Jinho terlihat bengong begitu melihat prajurit bayangannya Jinwo menghabisi semua monster yang ada di dalam dungeon. Jinho terlihat sedikit kesal karena tugas menambang batu kristal kini telah diambil alih oleh para prajurit bayangan Jinwo. Namun di saat Jinho kecewa, ada salah satu bayangan yang memberinya batu kristal. Setelah menyelesaikan dungeon, akhirnya mereka pun makan-makan di sebuah restoran dan berbincang-bincang. Jinwo dan Jinho yang sedang merayakan selesainya misi 20 kali penyerangan dungeon. Sementara itu adegan berpindah ke Amerika. Di markas Departemen Hunter Amerika, terlihat orang misterius yang ditemukan di dalam dungeon mengaku sebagai hunter dari Korea Selatan, yang terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Karena keterbatasan bahasa, mereka kemudian memutuskan untuk memanggil Huang Dongso, yang baru saja kembali dari Korea, untuk menginterogasinya. Kemudian adegan berpindah ke rumah Jinwo. Terlihat Jinwo sedang berpamitan kepada adiknya kalau dia akan melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu. Padahal sebenarnya Jinwo hanya ingin masuk ke dalam dungeon instan dan membuka gerbang iblis yang dulu dijaga oleh Cerberus. Misi yang didapat Jinwo adalah menghabisi 10.000 jiwa iblis. Dan baru beberapa saat memasukinya, sekumpulan iblis sudah datang menyambut kedatangannya.
ketika Jinwo sudah mengeluarkan daggernya. Tiba-tiba saja, adegan berpindah ke tempat Jinho. Jinho meminta kepada ayahnya untuk menyerahkan guild padanya. Namun ayahnya nampak meragukan permintaan anaknya itu. Siapa sangka ayahnya ternyata sudah tahu tentang rahasia Sung Jinwo dari salah satu hunter White Tiger yang selamat dari gerbang merah. Bagian mengejutkannya adalah ayah Jinho langsung setuju untuk menyerahkan serikat kepadanya. Dengan syarat harus berhasil merekrut Jinwo. Ayah Jinho juga mengincar 2 hunter level S lain untuk bergabung. Agar ambisinya untuk memperoleh hak penyerangan ke Pulau Jeju bisa terwujud. Adegan kembali ke tempat Jinwo. Bagi Jinwo, tingkat kesulitan di Diamond Castle lantai 1 tidak ada artinya. Namun dengan banyaknya experience yang dihasilkan, Jinwo berharap bisa menaikkan levelnya setiap 4 jam sekali. Jinwo yang sudah kebelet ingin cepat setara dengan hunter level S. Kemudian memanggil bayangannya, si Big Boss beruang, untuk langsung mengantarnya ke portal menuju ke lantai 2. Kastil yang terdapat di Namsan Tower. Karena selama perjalanan dia terus menyeruduk membabi buta setiap monster yang menghadangnya. Seperti layaknya sebuah tank. Jinwo kemudian memanggil bayangan si bos beruang dengan nama Tank. Sementara itu adegan memperlihatkan Cha Hein yang sedang berenang. Karena persona dan kecantikan, hingga para gadis yang melihatnya merasa iri. Adegan kembali ke tempat Jinwo. Terlihat Jinwo pun terus menghabisi para monster. Dengan skill Dominator Touch miliknya, ia pun jadi lebih mudah untuk membantai para monster. Jinwo pun terus bertarung membantai para monster hingga naik ke lantai 49. Pas ingin naik ke lantai 50, ia pun langsung dihadang oleh bos yang bernama penguasa lantai bawah. Sementara itu Pak Min dan Nona Hejin yang mencari Jinwo sampai ke rumahnya dibuat bingung. Karena sudah 1 minggu, Jinwo menghilang tanpa jejak. Adegan kembali ke tempat Jinwo. Terlihat Jinwo sudah mengeluarkan para hodamnya. Kemudian langsung menyerang pasukan si bos. Jinwo yang melihat bos tidak bergerak sedikit pun, nampak keheranan. Namun tak berapa lama tiba-tiba, hanya sekejap mata, si bos langsung menyerang Jinwo dengan senjata gadanya. Beruntung Jinwo berhasil menghindarinya. Kemudian Jinwo dengan ekspresi wajah kesal langsung memukul si monster, yang tanpa sadar sudah memasukkan semua sisa poinnya ke status strength. Hingga satu pukulan Jinwo langsung membuat si bos monster terlempar hingga ke RT 5. Tapi itu justru membuat si bos monster semakin marah, dan langsung mengeluarkan auman singanya, dan menyerang Jinwo dengan kecepatan dan kekuatan yang sudah ditingkatkan. Jinwo yang melihatnya langsung memanggil Iron dan menerima kiriman perisai dari Iron. Hingga pukulan si monster itu pun hanya mengenai perisai Iron. Si monster dengan kalapnya terus memukul perisai Iron seperti orang kesurupan. Dan begitu melihat ada celah untuk menyerang, Jinwo langsung keluar dari balik perisainya. Celakanya si bos monster ternyata juga menunggu kesempatan yang sama. Jinwo yang sudah melayang di udara akhirnya menggunakan tubuh si monster sebagai tumpuan agar bisa mendorong tubuhnya mundur menggunakan telekinesis. Jinwo kemudian punya ide untuk memancing si bos monster agar mengejarnya sampai ke bawah suatu gedung. Begitu sampai di TKP, Jinwo langsung menambah kecepatannya untuk mendaki gedung dan langsung mengeluarkan daggernya, lalu meluncur turun dengan sangat cepat. Hingga dagger Jinwo berhasil menebas bagian pundak si monster. Kemudian muncul notifikasi. Sementara itu adegan kembali ke Amerika. Wawancara Dongso dengan si orang misterius akhirnya dimulai. Si orang misterius bilang gerbang dan monster hanyalah awal dari sebuah bencana yang sesungguhnya. Namun dia menolak untuk menjelaskannya secara lebih detail. Setelahnya diketahui kalau identitas si orang misterius adalah Sung I-hwan, seorang hunter dari Korea. Dan dia adalah ayahnya Sung Jinwo. Mengetahui informasi itu, Dongso jadi langsung antusias. Dan dengan sombongnya mengeluarkan auranya. Sung I-hwan, yang menyadari nafsu membunuh Hwan Dong-suk, juga terlihat mengeluarkan auranya. Kemudian gedung tempat Dongso menginterogasi ayahnya Jinwo langsung mengalami rusak parah. Dalam duel hunter level S ke atas itu, Hwang Dongso ternyata kalah telak. Kembali ke tempat Jinwo,
terlihat Jinwo dengan pasukan bayangannya terus bergerak maju dan berhasil mengalahkan si bos hanya dengan beberapa tebasan saja. Kemudian notifikasi sistem muncul. Karena bekal makanannya sudah habis. Akhirnya Jinwo pun memutuskan untuk menundanya. Jinwo ternyata sudah mendapatkan anting monster besar, kalung dari tengkorak, dan bola Orb of Avaris. Bukan itu saja, Jinwo pun mendapatkan kulit pohon dunia dari Vulkan, dan air sihir dari Metus. Kini tinggal mencari darah murni Raja Iblis, agar obat untuk menyembuhkan ibunya itu bisa dibuat. Kemudian Sung Jinwo akhirnya datang ke kantor pemeriksaan untuk memeriksa ulang statusnya. Kemudian pegawai serikat yang melihat Jinwo langsung menghubungi Pak Beck. Pak Beck yang sudah mewanti-wanti sebelumnya, karena ada seorang calon hunter. Kemudian Jinwo akhirnya masuk ruangan untuk pengecekan ulang. Dan begitu Jinwo meletakkan tangannya di atas detektor, hasil pengukuran menunjukkan error. Meski sudah dicoba berkali-kali, tetap hasilnya tetap sama saja. Lalu si petugas kemudian melapor kepada asisten manajer, yang kebetulan datang, dan langsung shock begitu melihat ke layar monitor yang error. Menurut si asisten manajer itu bukanlah error, melainkan tidak terukur. Dengan kata lain, Jinwo adalah orang ke-10 di Korea yang masuk kategori Hunter level S. Namun untuk memastikan hal itu, pihak vendor meminta Jinwo untuk datang lagi 3 hari kemudian, karena mereka perlu mempersiapkan alat detektor yang lebih kompatibel. Sementara itu di gedung sebelah, Agen Jin Chol ternyata sedang berbicara dengan seseorang, yang tiba-tiba saja merasakan ada sebuah keributan di gedung tempat Jinwo berada. Orang tersebut ternyata adalah seorang hunter level S yang bernama Chai Jong-in. Malam harinya Jinwo yang sedang berada di rumah sakit didatangi oleh agen Jin Chul, yang mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang, yang ternyata adalah pemimpin dari divisi pengawasan, Ketua Go Gun-hee. Menurut Pak Go, alat detektor tidak bisa mengukur kekuatan seorang hunter level S atau di atasnya. Waktu 3 hari yang dijanjikan hanyalah alasan agar pihak divisi pengawasan bisa berbicara lebih dulu dari para agen serikat besar. Menurut penjelasan Pak Go, kekuatan terbesar Korea Selatan saat ini bukanlah pemerintah, melainkan para hunter yang tergabung dalam serikat, di mana 5 serikat terbesar yaitu Hunter White Tiger dan Nike berada pada posisi yang saling menyeimbangkan. Jika Jinwo bergabung ke dalam salah satunya, keseimbangan tersebut ditakutkan akan goyah. Sehingga Pak Go ingin Jinwo gabung dengan divisi pengawasan saja. Namun Jinwo langsung menolak tawaran tersebut, dengan alasan tempat yang paling pas untuknya adalah di dalam dungeon. Sementara itu di Amerika, Dongso yang sudah babak belur, kini berada di rumah sakit. Sepertinya masih belum terima dengan kekalahannya. Bahkan saat seorang agen asosiasi bertanya, apakah benar Sung Ihwan beneran bukan manusia? Dongso masih ngotot mengatakan, kalau dia adalah monster yang sangat berbahaya. Kemudian di kantor divisi pengawas, Pak Go terlihat sedang membaca file yang berisi informasi tentang Jinwo. Di saat itulah agen Jin Chul sekalian melaporkan kepadanya, jika Jinwo diketahui baru saja bergabung dengan Attack Force. Dari tim utama Serikat Hunters, Pak Go yang sempat berpikir kalau Jinwo cuma omdo langsung melotot kaget begitu tahu kalau Jinwo bergabung dengan tim penambang bukan tim penyerang. Lalu adegan berpindah ke tim penambang yang baru akan masuk ke dalam dungeon. Begitu tim penyerang utama Hunter yang dipimpin oleh Chai Jong-in, dan tim lapis 2-nya yang dipimpin oleh wakilnya keluar. Begitu melihat wakil ketua Serikat Hunter Cha Ha-in keluar dari dalam dungeon, Jinwo langsung menyadari kalau dia mungkin lebih kuat dari ketuanya. Hunter Cha sendiri sesaat juga sempat merasakan hawa keberadaan Jinwo, tetapi dia pikir dia pasti sudah salah orang. Setelah Hunter Cha lewat, giliran Jinwo dan para pasukan penambang yang memasuki dungeon. Karena statusnya masih Hunter level A, Jinwo pun menjadi bahan gunjingan penambang lain. Tim penambang hanyalah salah satu dari banyak tim yang bekerja dalam penyerbuan dungeon level atas. Jinwo lalu kembali menjadi bahan gunjingan gara-gara cara kerjanya yang di atas manusia normal. Lalu saat jam istirahat Jinwo tidak ikut makan bersama dengan penambang lain, akan tetapi menyelinap masuk ke dalam ruangan bos dungeon. Meski sadar kalau itu sangat tidak etis, namun Jinwo sempat berniat untuk menghabisi si bos dungeon.
Akan tetapi sebelum ia memulai aksinya, ia keburu dipergoki oleh Hunter Cha. Cha Hein kemudian bertanya, sedang apa kau di sini? Lalu Jinwo bilang kalau dia hanyalah penambang yang tersesat. Hunter Cha merasa kalau dia sempat melihat Jinwo memegang sebuah deger. Namun Hunter Cha yang berpikiran positif langsung menyuruh Jinwo pergi. Karena kalau sampai bosnya terganggu dan bangun, banyak orang yang mungkin akan mati. Lalu saat berpapasan dengan Jinwo, disinilah awal mula Cha Hein menyukai Jinwo. Hidungnya yang sangat peka dengan bau khas seorang hunter justru mencium aroma wangi dari tubuh Jinwo. Makanya dia langsung bertanya, apakah Jinwo beneran seorang hunter atau bukan? Jinwo yang kemudian tahu alasan Hunter Cha, selalu menutup hidungnya dengan tisu. Setelah menerima upah dari Pak Mandor, yang puas dengan kinerja Jinwo, Pak Mandor kemudian mengajaknya untuk ikut proyek selanjutnya. Begitu tahu kalau Hunter akan melakukan penyerangan ke dungeon level A lagi dengan tim B-nya, Jinwo tentu tidak menolak. Sementara itu di tempat Hunter Cha, Cha Hein terlihat sedang menelepon seseorang dan memintanya untuk mencari informasi terkait Hunter Sung Jinwo. Cha Hein berkata di dalam hatinya, dia tidak percaya kalau Jinwo ada di ruangan bos dungeon karena tersesat. Cha Hein justru mencurigainya sebagai mata-mata dari guild lain. Namun begitu orang yang dia telepon bilang kalau ketua serikat juga meminta info yang sama darinya, Cha Hein jadi semakin penasaran. Apalagi begitu mendengar si informan bilang pihak asosiasi juga sudah mengunci datanya. Tapi dari semua itu sebenarnya hanya ada satu hal yang paling mengganggu pikirannya. Kenapa bisa aroma tubuh Jinwo harum? Keesokan harinya ketika Jinwo sedang makan siang dengan tim penambang, seorang hunter mendatangi mereka untuk mencari seseorang yang mau menjadi pembawa barang. Meski tawarannya cukup menggiurkan, akan tetapi karena resikonya juga sangat besar, jadi tidak ada satupun yang tertarik, kecuali Jinwo. Meski banyak yang mencoba mencegahnya, tetapi pada akhirnya Jinwo dan si hunter yang ternyata bernama Ki-hon, yang merupakan hunter level A yang memimpin tim penyerangan akhirnya setuju. Dan tim B Serikat Hunter yang terdiri dari 9 hunter siap memasuki dungeon. Namun Jinwo punya firasat yang tidak enak seperti saat dirinya memasuki gerbang merah dulu. Kemudian monster yang menyambut kedatangan tim hunter di depan gerbang ternyata adalah para serigala. Dan mereka pun langsung membantai para serigala tersebut. Dungeon ini aneh karena menurut mereka serigala dungeon hanyalah monster level C, sehingga seharusnya mereka tidak cukup kuat untuk bertahan hidup. Dan lagi di bagian leher mereka tampak ada bekas ikatan, sehingga mereka curiga serigala-serigala tersebut sengaja dipelihara oleh monster yang memiliki kecerdasan. Tak lama kemudian sekumpulan High Orc muncul di depan mereka. Konon monster High Orc adalah yang terkuat dari spesies Orc, di mana satu High Orc kekuatannya setara dengan seorang Hunter rank A, karena yang mendatangi mereka ada 22 High Orc. Artinya tim Ki-hon sudah kalah dari segi jumlah maupun kekuatan. Dalam pertarungan ini akhirnya kita tahu kalau seorang healer level A punya kemampuan menumbuhkan lagi tangan yang sudah putus. Dan seorang mage level A hanya mampu memanggil maksimal 2 makhluk bayangan di dalam kondisi mereka yang sudah kalah. Akhirnya sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba High Orc yang mau mengeksekusi seorang hunter wanita, tiba-tiba saja dicekik oleh Jinwo hingga lehernya terputus. High Orc yang awalnya sangat sulit untuk dihadapi, tiba-tiba saja melemah dan bisa dihabisi dengan mudah oleh para hunter. Ternyata dengan menggunakan skill kamuflasenya, diam-diam Jinwo menebas High Orc dengan menggunakan daggernya, yang membuat mereka semua mengalami pelemahan setiap menitnya. Karena beberapa High Orc sepertinya sudah menyadari keberadaannya, Jinwo terpaksa main lebih kasar lagi untuk membuat mereka tetap tutup mulut. Namun siapa sangka, meski hanya main gores sana-sini saja, Jinwo terus berjalan melemahkan High Orc. Dan berkat campur tangannya Jinwo pula lah, timnya Ki-hon akhirnya berhasil mengalahkan semua High Orc. Meski tidak bilang kepada siapa-siapa, seorang hunter wanita bertipe Spectre ternyata tahu apa yang sudah Jinwo lakukan. Karena baru masuk saja sudah disambut oleh sekelompok High Orc. Meski sangat berat hati Ki-hon akhirnya setuju untuk tidak melanjutkan misi. Namun sebuah sihir penghalang ternyata sudah dipasang di depan pintu gerbang.
Dan ketika 3 orang hunter tipe mage mencoba untuk membukanya, mereka justru terkena sihir kutukan hingga mengeluarkan darah yang sudah dipasang di penghalang tersebut. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan lagi muncul di belakang mereka. Diperkirakan lebih dari 50-an High Orc tiba-tiba sudah mengepung Tech Force dari tim B Serikat Hunter. Pemimpin mereka kemudian mendekati Ki-Hoon, dan ajaibnya bisa berbicara bahasa Korea. Karena merasa ada yang aneh, para hunter yakin, jika dia hanyalah boneka dari seseorang yang lebih kuat. Si pemimpin orc yang bernama Kargalgan kemudian mengaku kalau dialah yang telah memasang sihir penghalang yang mustahil bisa mereka buka. Kargalgan lalu menawarkan 2 opsi kepada para hunter. Mau mati dihabisi pasukannya, atau ikut mereka menghadap bos. Ki-Hoon ternyata memilih opsi yang kedua. Dia berencana akan langsung menyerang bos dungeon secara habis-habisan. Begitu mereka bertemu Ki-Hoon yang sadar timnya tidak akan bisa menang, menyuruh Jinwo segera keluar dari dungeon. Jika penghalangnya goyah lalu memanggil tim utama untuk segera datang. Ki-Hoon dan timnya tidak peduli dengan nyawa mereka, asalkan nanti gerbang bisa ditutup di waktu yang sama. Sementara itu di luar dungeon, Hunter Cha yang sedang mencari Jinwo ternyata sudah ada di depan gerbang. Dan begitu dapat info dari Pak Mandor kalau Jinwo masuk ke dalam dungeon sebagai pembawa barang, Hunter Cha langsung menyusul dengan senjata seadanya. Sementara itu di dalam dungeon, terlihat Ki-Hoon kemudian berteriak untuk memberikan aba-aba. Sekarang semuanya serang. Ki-Hoon kemudian maju menyerang, akan tetapi para hunter lain kini sudah diliputi rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka sama sekali tak berani bergerak. Namun Ki-Hoon tetap maju dan melancarkan tebasan ke arah Kargalgan. Melihat hal tersebut, Kargalgan kemudian mengaktifkan sihirnya, Hymn of Protection, sebuah sihir pelindung. Kemudian muncul untuk menangkis tebasan pedang ketua Ki-Hoon. Alhasil ketua Ki-Hoon pun terpental. Tidak sampai di situ Sha, Kargalgan kemudian menggunakan sihir gravitasinya dan mengangkat tubuh Ki-Hoon, lalu membantingnya ke arah tanah. Ketua Ki-Hoon saat itu benar-benar dibuat seperti mainan saja, terlihat tubuhnya diangkat dan dibanting berkali-kali secara membabi buta. Melihat ketua Ki-Hoon disiksa seperti mainan, Sung Jinwo tentu tak bisa tinggal diam begitu saja. Sung Jinwo kemudian menyelamatkan Ki-Hoon yang akan terbanting. Sung Jinwo lalu berkata kepada ketua Ki-Hoon, dungeon ini adalah properti milik Serikata Hunters. Aku tak bisa ikut campur begitu saja. Tim ini sepertinya akan dibunuh. Jadi izinkan aku untuk membunuh semua monster yang ada di sini. Di satu sisi Kargalgan kemudian menyuruh satu jenderalnya untuk menyerang Jinwo. Jenderal Orc itu pun bergerak dengan cepat dan akan menyerang Jinwo dari arah belakang. Namun Jinwo dengan tenang kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch miliknya. Seketika monster itu kemudian langsung diangkat dan dilemparkan ke atas, hingga tubuhnya tersangkut ke atap. Setelah gangguan disingkirkan, Sung Jinwo kemudian bertanya sekali lagi kepada ketua Ki-Hoon. Sung Jinwo berkata, sekarang lebih baik kau izinkan aku untuk membunuh semua monster yang ada di sini. Ketua Ki-Hoon menjawab dengan suara terbata-bata, penuh luka berkata, tolong bantulah kami. Di satu sisi Kargalgan kemudian berkata dengan suara penuh amarah, sambil mengeluarkan auranya, beraninya kau meniru kemampuanku. Untuk seorang manusia rendahan, kau punya bakat yang cukup luar biasa. Akan tetapi seberapa lama kau bisa bertahan melawan kami semua? Namun Sung Jinwo malah menunjukkan ekspresi tersenyum. Kemudian terlihat Sung Jinwo berjalan ke arah Kargalgan, sambil ia mengeluarkan aura kegelapan yang mengelilinginya. Kemudian diperlihatkan dari belakang tubuhnya keluar pasukan bayangan dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian pada saat itulah pasukan bayangan telah muncul dan bersiap untuk menyerang. Sung Jinwo berkata, kau benar. Baru kali ini aku merasakan aura sekuat ini. Meskipun harus ada yang dirugikan di pertarungan ini. Orang itu adalah kau. Sementara itu Hunter Cha yang terlihat terkejut melihat beberapa mayat High Orc yang tergeletak. Dia pikir pasti dikalahkan oleh timnya Ki-Hoon. Tapi jika energi kuat yang dia rasakan berasal dari si bos dungeon, Hunter Cha yakin juniornya itu tidak akan mampu menghadapinya.
Di sisi lain karena prajurit bayangan Jinwo jumlahnya masih kalah jauh dibandingkan pasukannya. Raja Orc terlihat cukup percaya diri. Tidak tahu saja dia begitu Jinwo mengaktifkan skill Domain of the Monarch. Kekuatan prajuritnya langsung naik 50%. Dan begitu Jinwo menggunakan Domain Necromancer, prajurit Orc yang tewas langsung diubah menjadi pasukan bayangannya Jinwo. Raja Orc yang sepertinya tahu kalau Jinwo adalah sang monark. Jadi bingung sendiri mengingat bagaimana dirinya dan kaumnya bisa tiba-tiba berada di dalam dungeon. Dan terus mendengar semacam perintah di dalam kepala mereka untuk menghabisi semua para manusia. Tapi selanjutnya dia langsung menyuruh para jenderalnya untuk maju. Setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, ketiga prajurit utamanya Jinwo akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Merasa tidak enak hati para hunter berniat ikut bertarung membantu Jinwo. Namun sang bos langsung menghentikan mereka semua dengan sihirnya. Namun saat dia mencoba menyerang Jinwo dengan sihir kutukannya, tidak ada satupun yang mempan, karena tubuh Jinwo sejatinya kebal terhadap jenis sihir apapun. Sekarang giliran Jinwo yang balik menyerang dengan meminjamkan Orb of Avaris kepada penyihirnya. Sehingga kali ini sihir pelindung Raja Orc berhasil dihancurkan dengan sekali serang. Terlihat Hunter Cha yang baru datang langsung bengong. Begitu melihat banyaknya prajurit bayangan yang bisa Jinwo kendalikan. Sementara Raja Orc yang berubah menjadi raksasa langsung menyerang Jinwo dengan sihir secara membabi buta. Sementara di sisi lain begitu masuk ke ruangan bos dungeon, agen Wu Jinchul dan dua rekannya hanya bisa bengong. Begitu melihat para High Orc saling bertarung satu sama lain. Hunter Cha yang ternyata sudah menonton duluan lalu memberitahu agen Jinchul kalau mereka semua adalah makhluk samennya Jinwo. Jinwo-nya sendiri sepertinya tidak ngah dengan kehadiran keduanya, karena terlalu asik bertarung dengan melawan si Kargalgan. Dan terjadilah pertarungan yang cukup epik antara Sung Jinwo dan Kargalgan. Singkat cerita Jinwo pun akhirnya berhasil membunuh mereka semua. Namun karena dungeon yang dia bereskan adalah milik Serikat Hunter, Jinwo tidak enak hati untuk mengambil drop itemnya. Jadinya Jinwo memutuskan hanya akan mengekstrak jiwa para High Orc untuk dijadikan sebagai prajurit bayangannya yang baru. Dan siapa sangka, bos dungeon yang jiwanya dia ekstrak ranknya langsung elit. Kemudian setelah semua prajurit bayangan dia tarik, barulah Jinwo sadar kalau ada agen Jinchul dan Hunter Cha-hein yang sedang menonton. Gara-gara kejadian inilah kemampuan Jinwo akhirnya terbongkar. Untungnya agen Jinchul langsung bergerak cepat dan menyuruh semua saksi mata untuk merahasiakannya, karena merasa sudah berhutang budi. Ki-hon dan anggota timnya kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jinwo dan berjanji akan menjaga rahasianya. Terlihat wartawan sedang berkumpul di depan gedung evaluasi Hunter untuk meliput konferensi pers dari aktor papan atas yang bernama Lee Min Sung. Para wartawan langsung heboh begitu melihat Pak Baek dan Pak Chai Jong-in yang tiba-tiba saja muncul di parkiran. Mereka pikir, kedua ketua serikat tersebut sama-sama tertarik untuk merekrut sang aktor. Begitu hasil evaluasinya keluar. Padahal faktanya keduanya nyaris perang dingin, gara-gara rebutan Sung Jinwo. Jinwo-nya sendiri terlihat bingung, karena banyak sekali wartawan di hari hasil evaluasi Hunter-nya akan diumumkan. Setelah melewati kerumunan wartawan, Jinwo dihadang oleh bodyguard-nya Lee Min Sung ketika akan masuk ke dalam gedung. Bahkan Lee Min Sung-nya sendiri pun tidak bisa berbuat banyak. Begitu Pak Go keluar menyambutnya secara langsung. Lee Min Sung yang kesal karena acaranya jadi terganggu, lalu menyuruh bodyguard-nya untuk menyelidiki Jinwo. Tapi Lee Min Sung-nya sendiri malah dicegat oleh agen Jinchul ketika akan masuk ke dalam gedung. Padahal setengah jam lagi rencananya dia akan menjalani evaluasi peringkat Hunter. Dan meski dia sudah pamer punya kenalan orang dalam, agen Jinchul tetap tidak bergeming, bahkan dia sampai memasang ekspresi serius untuk mengusir sang aktor.
Sementara itu Pak Go dan Jinwo yang sedang menuju ke ruang pengetesan. Tiba-tiba Pak Baek dan Chai sudah ada di samping mereka berdua. Kemudian Jinwo dan Pak Go masuk ke dalam sebuah ruangan. Sesampainya di dalam, seorang pengawas memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Tanpa ragu Jinwo langsung mengeluarkan satu hodamnya. Melihat hal tersebut Pak Go kemudian berkata, "Sung Hunter, aku sudah menerima laporan bahwa kemampuanmu bukan itu saja." Jinwo yang merasa kemampuannya sudah diketahui, ia pun langsung mengeluarkan pasukan hodamnya. Ketika Jinwo mengeluarkan pasukannya, terlihat Pak Baek dan Pak Chai sampai terkejut. Begitu juga dengan Pak Go. Sampai dibuat melotot. Jinwo berkata, dia mampu mengeluarkan 100 lagi. Pak Chai dan Pak Baek yang ada di luar ruangan sampai terintimidasi. Begitu Jinwo mengeluarkan pasukan hodamnya. Alhasil sertifikat Hunter level S-nya Jinwo langsung keluar saat itu juga. Tapi karena salah paham dengan peringatan dari Pak Baek, Jinwo terpaksa harus menghadapi sekumpulan wartawan yang sudah menunggunya di depan gedung. Kemudian Pak Baek dan Chai langsung menghampiri Jinwo. Sambil memegang pundak Jinwo, Pak Baek berkata, "Tidak ada habisnya jika melayani mereka. Biarkan kami yang mengantar kau pulang." Jinwo menjawab tidak perlu. Lalu dengan sangat cepat Jinwo berpindah tempat, hingga membuat Pak Baek terlihat kena mental. Dan berkata, "Cepat sekali hingga aku tidak dapat mengikutinya." Sementara itu memperlihatkan Jinwo yang sudah sampai di sebuah toko untuk membeli sesuatu yang bisa melindunginya dari panasnya api di dalam Demon Castle. Ternyata item semacam itu tersedia banyak di toko yang Jinwo datangi, namun karena harganya sangat mahal, jadinya tidak mereka pajang di internet dan ketika diajak masuk ke ruangan penyimpanan, Jinwo merasa aneh kenapa dagangan mahal mereka hanya dipajang di balik kotak kaca yang tipis. Meski sempat bilang kalau kaca tersebut dilapisi dengan sihir pelindung yang kuat. Tetapi begitu melihat Jinwo serius ingin mencoba memecahkannya, si sales langsung panik dan mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Di tempat lain Pak Baek yang curiga kalau Jinwo adalah tipe hunter yang bisa terus bertambah kuat seiringnya waktu berjalan. Akhirnya menyerah untuk bisa merekrut Jinwo. Kemudian sebelum pergi menjalankan misi, Jinwo menempatkan salah satu bayangan Panglima High Order-nya sebagai pelindung bagi Jin Ah. Jinwo pun lalu menyebarkan beberapa bayangannya untuk melindungi kotanya. Singkat cerita, akhirnya Jinwo pun kembali masuk ke dalam Demon Castle dengan jubah angin dan cincin tanpa nama yang dia dapatkan dari rumah lelang. Jinwo merasa sudah siap untuk menjalankan quest yang kali ini adalah membunuh Raja Iblis Baran yang tinggal di lantai paling atas. Dan begitu portal antar lantai terbuka, Jinwo langsung naik ke lantai 76 melanjutkan titik lokasi yang berhasil dia unlock sebelumnya. Begitu sampai di TKP, Jinwo langsung memberikan bola Orb of Avaris kepada Tusk dan menyuruhnya menghabisi setiap iblis yang ada. Dengan level Tusk yang aslinya sudah tinggi dan kini diperkuat dengan bola Orb of Avaris, kekuatan serangan sihirnya benar-benar membuat Jinwo merasa takjub. Setelahnya Jinwo yang tidak bisa mengekstrak jiwa iblis yang sudah dia kalahkan, memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi 6 kelompok. Tugas mereka adalah menghabisi setiap iblis yang mereka temukan dan mencari kunci untuk bisa masuk ke lantai selanjutnya. Beberapa hari kemudian Jinwo sudah sampai di lantai 80. Namun di lantai 80 Jinwo mengalami kesulitan untuk mencari kunci lantai selanjutnya. Dan yang lebih aneh lagi, tim pasukan bayangan yang Jinwo sebar satu persatu dihabisi oleh sosok misterius. Namun karena mereka seolah menghindari tim bayangan terkuatnya, Jinwo yakin target selanjutnya pasti timnya Tank. Dan benar tim bayangan yang dipimpin oleh si Raja Beruang disergap oleh seorang bangsawan iblis dengan pasukan kesatria iblisnya. Selanjutnya Jinwo langsung turun tangan sendiri untuk mengalahkan mereka semua. Di hadapan Jinwo, para kesatria iblis sama sekali tidak ada artinya. Namun seorang bangsawan iblis yang menurutnya setara dengan Hunter rank S cukup mampu memberinya perlawanan. Tapi anehnya ketika akan dihabisi, si bangsawan iblis terlihat sangat ketakutan. Lalu siapakah si iblis tersebut? Kita nantikan di episode anime solo leveling selanjutnya.